Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Melihat chart hari ini, yang pertama saya lihat adalah trapesium, dan yang lebih-lebih lagi yang kentara hari ini adalah derajat yang hampir mirip, jadi 18 derajat. Jadi pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, bulan di kalau di sini kan 17 derajat 55 menit, atau kalau dibulatkan 18. Dan di sini yang di 18 derajat itu juga ada, ini kan 17 derajat 7 menit, bisa dibulatkan, dekat juga dengan Venus yang di sini, yang di Cancer. Kemudian ini juga semua di 18 derajat, conjunction hampir sempurna antara 12 menit sampai 41 menit. Dan 18 yang lain ini juga sebenarnya walaupun agak beda sedikit, tapi Chiron juga ada di 16 derajat 21 menit. Dan kalau kita lihat chart yang lebih detail di sini adalah bulan yang oposisi dengan Juno, dia ada di 21 derajat 21 menit. Jadi kalau kita lihat sekilas, kita lihat gambar hijaunya, kita acuhkan semua garis yang lain, ini kan sebenarnya membuat pentagon atau oktagon atau apapun ya, tapi jelas di sini ada simetris yang titiknya di 18 derajat, sehingga saya berusaha untuk melihat 18 derajat Virgo karena saya melihat bulannya ada di Virgo. Maka kita lihat artinya adalah after studying an incident in all of the mainstream newspaper, a researcher breaks into the basement archives of a little known paper and discover a whole new slant on the subject. Slant itu miring, ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi di situasi dimana kayaknya in sync gitu ya, semuanya jadi in alignment, setara, sejajar gitu ya, ketika kayaknya semuanya seimbang, tetapi kita merasa bahwa ada yang aneh di sini. Something is too good to be true. Dan saya juga belajar, if something is too good to be true, seems to be too good to be true, it is too good to be true. Jadi kalau kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, ini terlalu sempurna gitu ya, terlalu mudah, something is wrong gitu ya. Dan bukannya kita tidak menerima kenyataan bahwa ini ada hal yang begitu mudah diberikan kepada kita, tapi tidak ada salahnya untuk pada saat ini kita melihat lebih detail lagi dan sumber informasinya. Jadi kan di sini studying an incident in all mainstream newspaper. Jadi semua newspaper, semua berita itu kayaknya bicara tentang satu hal, cocok banget, tetapi ada sumber lain into the basement archive, a little known paper. Jadi ini adalah koran yang orang juga nggak tahu. Jadi sumbernya itu kan orang kredibilitasnya tanda tanya. And discover a whole new slant on the subject. Jadi melihat situasi yang kayaknya udah jelas itu sebenarnya sepenuhnya juga tidak sejelas itu juga. Jadi ini adalah 18 derajat Virgo. Dan kalau di sini kita teruskan yang 17 atau sebelumnya, the captain of the ship oversees the loading of cargo and the repair of the small leak. Jadi kan ini energi sebelumnya di 17 derajat Virgo itu kan kita mengamati sesuatu, mengamati pekerjaan, dan memang ada yang diperbaiki, dan kayaknya sih semua berjalan normal. Tetapi kemudian di 18 derajat kita mulai tersentuh, something is wrong, kayaknya saya harus waspada. Nah, di 19 derajat Virgonya, a child dressed as a superhero in a cape stand atop high mountain and surface the countryside. Jadi kita mungkin menemukan informasi sesuatu, paling tidak kita dibukakan matanya untuk melihat lebih daripada itu. Namun demikian, there is nothing we can do anyway.
There is nothing we can do. Besoknya di 19 derajat. Di 20-nya, rock musician late for concert gig is tied up in the traffic. Seeing no police cars in the immediate vicinity, he begins to drive along a shoulder of the road. Jadi ini sih memang ceritanya kayaknya agak sedih juga gitu ya. Artinya kita menemukan sesuatu tapi semuanya tuh di luar kendali kita, dan kita melihat ketika sudah di derajat yang lebih jauh lagi, there's nothing we can do. Jadi kalau kita lihat energinya hari ini, ketika kita mendengarkan ada berita yang mungkin tidak enak, mungkin ada seseorang yang melakukan sesuatu kepada orang lain, and it's completely wrong gitu ya, kita udah tahu, tapi somehow ada yang menutupi dengan candaan. Jadi katakanlah korbannya itu tertawa, jadi dia di dalam posisi yang tidak seimbang powernya ya, power imbalance, satu lebih berkuasa daripada yang lain. Yang berkuasa melakukan sesuatu yang tidak appropriate, ya mungkin sexually harassed gitu ya. Sebenarnya yang menjadi korban itu sangat tidak terima, tetapi dia tahu posisinya dia tidak bisa berbuat banyak, sehingga dia hanya bisa tertawa. Dia mengatakan semua, dan tidak banyak juga orang yang mampu mengerti posisi dia yang sebenarnya, karena dibutakan oleh fame or fortune, something like that ya. Dan ini ya, if something is too good to be true, it is too good to be true, itunya muncul lagi di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini bulan yang sextile dengan Venus dan sextile dengan South Node, ini kita belajar tentang yang terjadi. Jadi tadi kalau saya cerita tentang sexual harassment, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau itu terjadi, jadi kan kita nggak bisa menuduh sesuatu yang belum dilakukan. Jadi itu kan berarti yang kenapa ini bermasalah, karena itu sudah terjadi, dan itu benar-benar havoc banget gitu ya. Karena ini kita lihat bulan trine dengan Mars, North Node dan Uranus. Jadi kan ini sebenarnya orang lain itu tidak bisa bereaksi cukup cepat, karena nggak nyangka aja, nggak kepikiran kok bisa ya begitu. Tapi kalau kita lihat bulan oposisi dengan Juno ya, terutama di sore hari itu, maka akan ada tindakan, paling tidak terpikir tentang tindakan. Jadi kalau begini situasinya, apa yang bisa kita lakukan? Ini kalau buat yang pekerjaan sekarang, saya nggak apa-apa ya agak panjang dikit, itu kan yang namanya anti sexual harassment dan zero tolerance terhadap hal itu kan udah hal yang biasa sekarang. Itu harus menjadi code of conduct-nya dari semua organisasi yang memegang teguh integritas dari organisasi, karena itulah harganya organisasi. Kalau kita punya code of conduct tentang anti kekerasan seksual, itu kan sebenarnya menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai yang dianut. Tetapi ini situasinya entah terjadi di tempat yang sebenarnya sudah memegang code of conduct tersebut, tetapi somehow tetap rumit gitu ya. Dan ini membuat orang bersikap antara zero tolerance, tapi kok yang dipandang kok orang yang begitu tinggi kuasanya, something like that. Mudah-mudahan tidak, tapi itu yang informasi yang saya dapatkan. Kalau di sini penggambarannya kan matahari itu kan memang yang bersinar ya, dia mengkomunikasikan sesuatu tentang cinta. Jadi kalau saya mengambil ini energinya kita adalah ketika kita punya rasa percaya diri yang tinggi, ketika kita melihat sesuatu hal yang baik atau benar, tapi yang jelas menjunjung kejujuran, bahwa ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang ditekan, ada pihak yang diperlakukan tidak adil, maka kita akan bicara out of love. Jadi ya dasarnya adalah karena cinta, karena kita ingin melindungi mereka yang
tertekan. Itu yang saya lihat. Ambil hanya jika resonate, energinya tidak enak. Ini declutter, satu kartu yang jumping. You'll feel better and more focused if you'll take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Kalau ini kayak kita prioritas apa sih yang paling penting, kayaknya ada hal yang memang mungkin pada hari ini kita terdistract oleh sesuatu, tetapi di sini juga lebih baik ada hal yang kita bisa bantu untuk teman kita, termasuk kita bantu dalam bentuk waktu kita, perhatian kita. Mungkin seperti itu, ambil hanya jika resonate karena semua ceritanya setiap orang berbeda. Kemudian 3 kartu di sini adalah Moonstone, apa bacanya? Heightened intuition, be extra aware of your inner knowingness as it is trustworthy. Jadi ini kan jelas, jadi kita udah punya hunch, udah punya rasan-rasan di dalam hati. Something is going on gitu ya. Ada sinyal-sinyal kecil yang mungkin orang dengan mudah mengabaikan, tetapi kita orang yang cukup sensitif, kita udah belajar untuk berempati. Kita juga udah belajar tidak menutup mata jika sesuatu terjadi. Ya, di sini jelas sekali kartu. Nah, kemudian di sini adalah wellness. Jadi ini kalau menurut saya ketika Chiron juga diaktifasi yang di 18 atau sekitar 18 derajat, kalau posisinya dengan bulan itu quincunx, jadi dia tidak langsung, tetapi bukannya tidak berhubungan. Sekarang kelihatannya tidak ada kaitannya, tetapi sebenarnya ada kaitannya, karena kan tinggal satu zodiak lagi itu udah oposisi, dan bulan kan bergeraknya cepat, sampai satu zodiak itu sekitar 2 hari. Kemudian di sini busy times and multitasking. Take charge of your schedule during this busy time. Honestly assess your underlying reasons for being busy. Busy-nya keluar berkali-kali, tapi entah kenapa kok dibuat seolah-olah ada konflik. Jadi kita bisa excuse bahwa kita nggak punya waktu untuk memperhatikan sesuatu, dan mungkin memang kenyataannya seperti itu, tetapi entah mengapa ada informasi, ada pesan di mana kita masih bisa melakukan multitasking di tengah kesibukan yang luar biasa. Kalau dari tarotnya, wow. Kalau sekilas ini kan kita kan posisinya jaya ya, kita menang, ada celebration buat kita, dan di sini tantangannya adalah ya kita jadi apa ya, off guard gitu loh. Jadi kita nggak terlalu menjaga diri dengan semaksimal mungkin. Sarannya adalah pura-pura tidak lihat. That's just the problem. I don't know why ya. Dan hasilnya adalah kita enaknya sendiri aja. 9 of Cups. Recognition, role model, iya. Jadi ini barangkali bukan energinya kita ya. Kalau saya lihat ya ada orang, dan mungkin juga sebagian dari itu adalah kita, dimana kita tuh role model, kita itu selebritinya tanda petik, kita itu orang yang di depan, sehingga kita kan membawa kondite, membawa nama baik lah. Dan karena kita diberi penghargaan begitu besar, maka kita off guard terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Integritas diri kita menjadi nomor 2 karena kita lebih mementingkan apa kata orang, nama baik kita. Dan di sini sarannya saya yakin bukan saran yang positif buat semua, tetapi di dalam konteks ini dia jadi tidak melakukan apa-apa karena dia lebih mengedepankan nama baik dan
Dia tidak mau menimbulkan kesan-kesan yang tidak enak, walaupun barangkali sebenarnya itu artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ya kita ya kayak orang mabuk sendiri, happy aja. Dia nggak peduli orang, nggak peduli lingkungan. Jadi ini kartunya seperti cynical banget gitu ya. 4 kartu ini, ya udah lo kan udah populer, udah terkenal gitu ya. Kenapa juga kamu harus mikirin orang lain gitu ya? Gimana ceritanya kok orang itu jadi tanggung jawab saya, kan enggak. Kenapa juga saya harus mikirin dia? Saya tutup mata aja, saya senang-senang aja sendiri. Jadi kayak kalimatnya itu dibalik, itu yang saya lihat. I don't know why, apakah memang kita menjadi disarankan untuk menjadi tidak peduli, atau kita lagi sedang dikasih pesan cynical gitu ya, yang nggak peduli aja, kan semua juga terserah kamu. Maksudnya memang ya gimana ceritanya itu menjadi tanggung jawab saya kan cuma lihat. Apakah kemudian saya jadi punya tanggung jawab untuk membongkar semuanya? Toh kalau saya bongkar, tadi kembali lagi ke cerita 18 derajat Virgo, toh saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma kayak anak kecil yang lagi mengamati gunung. But there's nothing I can do, I'm just a child, no? Oh my God, tidak enak banget ya. Today Taylor said, I am the greatest thing that has ever happened to me. Jadi kalau di sini sebenarnya pesannya cukup konsisten ya. Apapun yang terbaca tadi, ambil hanya jika resonate. Sepertinya kita melihat ada hal yang salah. Yang bisa kita lakukan paling kita ngomongin, mencoba menceritakan, tetapi yang tampak adalah kita seperti gossiping gitu ya. Memang nggak menimbulkan apa-apa, dan barangkali saya bisa melihat ini sebagai mungkin pada saat ini kita memang sedang diminta untuk mengamati semaksimal mungkin, mengumpulkan evidence alat bukti dan apapun gitu ya, mengumpulkan pemahaman kita, konteksnya apa. But don't do anything yet, just yet, don't. Jadi jangan lakukan sesuatu. Kita diberi kesempatan, the greatest thing that has ever happened to me adalah ketika kita diberi kesempatan untuk menyaksikan sesuatu, tetapi kita tidak diberi sarana untuk mengambil tindakan. It happens all the time juga ya, dimana ketika ada peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi pada anak-anak, dan pada saat anak-anak itu kan dia tidak bisa apa-apa. Ini hanya membutuhkan orang dewasa yang membantu, tetapi kadang-kadang orang dewasa pun tidak cukup tepat waktu untuk bisa membantu. Anyway, karena pesannya ini dari tadi adalah konsisten dan tidak berujung pada jadi sebaiknya bagaimana, saya hanya bisa bilang kalau memang kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, kita menemukan ada yang salah tetapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya kita terima sementara ini dengan mengumpulkan informasi semaksimal mungkin. Jangan gossiping dulu sebelum kita punya satu keyakinan bahwa memang something is going on, dan pada saatnya nanti pintu akan kebuka sendiri, orang-orang yang punya kuasa, yang punya kewenangan bisa mengambil tindakan lebih jauh daripada apa yang kita bisa lakukan sekarang. Dan barangkali memang tanggung jawab kita atau peran kita bukan sebagai penegak hukum, tetapi kita bisa memberi bantuan untuk membuat situasi ini menjadi jelas dalam beberapa cara. Ya, itu sih yang keluar. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.